Jadi dulu saat masih kecil, Zoro pernah menantang salah satu dojo yang ada di desanya untuk berduel coy. Dengan taruhan jika orang terkuat yang ada di dojo itu kalah, maka dojo tersebut akan menjadi milik Zoro. Dan jika Zoro yang kalah, maka Zoro akan menjadi murid di dojo tersebut coy. Agak nggak adil emang. Tapi karena pemilik dojo udah yakin 100% menang, jadi dia menerima tantangannya Zoro. Tapi bukan dia yang akan melawan Zoro pak, melainkan anak perempuannya yang bernama Kuina. Udah jelas tersinggung dong Zoro. Apa-apaan nih maksudnya? Masa ya gua ngelawan cewek? Tapi setelah dijelaskan kalau Kuina adalah orang terkuat yang ada di dojo, Zoro langsung menerima tantangan tersebut coy. Kemudian Zoro mengambil semua pedang bambu yang ada di dojo tersebut untuk melawan Kuina. Jadi awalnya teknik pedangnya Zoro ini bukan 3 pedang lagi pak, tapi 9 pedang coy, bayangin. 3 di masing-masing tangan dan 3 lagi di mulut pak. Ya walaupun pas nunduk pedangnya pada jatuh ya. Nah Zoro tidak menyangka kalau Kuina adalah pendekar pedang yang sangat kuat. Di sini Zoro merasa benar-benar terhina dan berjanji akan berlatih dengan dia di dojo tersebut dan menjadi pendekar pedang terkuat yang ada di dunia. Dari sinilah Zoro mulai berlatih pedang gila-gilaan pak, dengan berusaha menguasai Nitoryu atau teknik 2 pedang coy. Nah setelah beberapa tahun latihan di dojo tersebut dan menjadi murid terkuat, bahkan Zoro bisa mengalahkan orang dewasa, tapi Zoro tetap selalu kalah melawan Kuina coy. Dengan riwayat Kuina menang sebanyak 2000 kali tanpa kekalahan melawan Zoro. Nah di pertandingannya yang ke-2001 kali, Zoro mengajak Kuina untuk bertanding dengan pedang asli pak, karena Zoro udah depresi dengan kekalahannya melawan Kuina. Jadi Zoro mengajak Kuina untuk bertarung dengan pedang asli dengan simbol sebagai pertarungan terakhir atau penentuan dari rivalitas mereka coy. Dan seperti yang bisa kita tebak, walaupun Zoro menggunakan teknik 2 pedang, Zoro tetap kalah dengan Kuina yang hanya menggunakan 1 pedang coy. Nah dari pertandingan ini logikanya Zoro mengatakan kalau dia tidak bisa mengalahkan Kuina dengan 2 pedang, maka mungkin dia bisa mengalahkan Kuina dengan 3 pedang coy. Agak sederhana emang logikanya Zoro ini coy. Setelah pertarungannya dengan Kuina ini, Zoro mulai melatih mulutnya untuk menggigit pedang pak, dan terciptalah teknik legendaris yang kita kenal sekarang sebagai Santoryu, teknik yang hanya bisa digunakan oleh Zoro coy.